Selamat pagi sahabat-sahabat Kristus. Tema saat teduh pagi ini adalah hidup dengan iman. Bacaan Alkitab terambil dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29 yang berbunyi demikian. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang bersoal jawab dengan mereka. Pada saat orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Jawab seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bertak, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu orang-orang yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya padanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa-busa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat buat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini, dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia berdiri. Ketika Yesus masuk ke rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka kepadanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Ayat hafalan untuk renungan pagi ini terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7 yang berbunyi demikian, "Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan." Sahabat-sahabat Kristus, apakah Anda bergumul dengan keraguan akan kuasa Tuhan? Jika ya, kemungkinan penyebabnya karena Dia belum mengabulkan doa seperti yang Anda harapkan. Namun hal itu tidak membuktikan Dia tidak mampu melakukan apa yang Anda inginkan. Itu hanya menunjukkan bahwa Dia mempunyai rencana lain dalam pikirannya. Hidup dengan iman bukan berarti mengharapkan Tuhan melakukan apa yang Anda inginkan, namun mempercayai Dia untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Sahabat-sahabat Kristus, terkadang kita mungkin merasa seperti pria dalam cerita hari ini dalam bacaan kita, yang putranya dirasuki roh jahat.
Ia bergumul dengan keraguan akan kemampuan Kristus dalam menyembuhkan orang. Meskipun Yesus telah berulang kali membuktikan bahwa Yesus mampu, kita semua dapat mengenali jawaban sang ayah. Markus 9 ayat 24 mengatakan, sang ayah berkata, "Saya percaya, tolonglah ketidakpercayaanku." Sahabat-sahabat Kristus, kadang-kadang bahkan orang Kristen pun mengalami ketidakpastian mengenai jalan, kebenaran, atau kemampuan Allah. Syukurlah ketika itu terjadi, Dia bermurah hati kepada kita dalam kelemahan kita. Namun, keraguan yang berkepanjangan dapat menjadi hambatan rohani. Alkitab mengatakan bahwa orang yang ragu adalah orang yang berpikiran ganda dan tidak stabil dalam segala jalannya dan tidak boleh mengharapkan apapun dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-8. Sahabat-sahabat Kristus, untuk mengatasi keraguan dan berjalan dengan percaya diri dalam iman, kita harus belajar mengenal karakter, cara hidup, dan keinginan Bapa kita melalui firman-Nya. Dengan demikian, kita akan memiliki dasar kepercayaan, bahkan ketika permintaan kita tampaknya tidak terjawab. Ingatlah, dengan merenungkan karakter Allah dan kesetiaan kita di masa lalu, keraguan akan hilang. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan beserta dengan kita semua. Amin.